Tolong nih, Yanti. Yanti siapa? Ada yang beresin ini, Yanti. Wah, nah itu gue mau ngebongkar Yanti sebenarnya. Wah, jangan bro. Oh, Siapa yang nggak tahu PWK atau podcast Warung Kopi? Maling apaan, Pak? Bisa jadi kalian termasuk golongan penonton setiap PWK seperti saya. Hampir semua kontennya sangat ringan banget. Seringan julitin tetangga yang habis beli aerok baru. Saking ringan kontennya, enak banget ditonton dan dengerin sambil rebahan, makan, masak, ngemil, ngopi, ngudut, nyuci, nyetrika, nyetir, nyebrang jalan, nyobor presiden, sampai ngirim bantuan ke Palestina. Barangkali ada alasan lain kenapa kalian suka sama PWK. Karena siapapun bintang tamunya, Pras Teguh selalu sukses bikin suasana selalu cair. Bercandanya berasa ngalir sampai jauh, seolah-olah tanpa skrip. Kayak bocil-bocil saat main epep di warung kopi. Atau kalian suka sama editannya, yang kepalanya tiba-tiba gede, Apaan, Pak? kalau si bibirnya kayak Usop. Atau penasaran siapa Yanti. kita akan kuliti konten PWK dari Yanti sampai cuan penghasilannya di AdSense. Sebenarnya ada beberapa podcast di YouTube, tapi why banyak yang suka sama PWK. Kalau dipikir-pikir, ini apa karena bintang tamunya yang diundang terkenal? Bisa jadi benar, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena ada beberapa bintang tamu yang menurut saya pribadi tingkat popularitasnya sangat segmented. Kamu bisa bandingin misalnya Prilly sama Inyong. Kita nilai secara objektif dulu. Menurut kamu, sebagai orang awam mereka lebih tahu Prilly atau Inyong? Jelas Prilly. Karena lebih general, Inyong cenderung lebih banyak penonton dari segmen komedi dan sosial media. Tapi walaupun begitu, ketika Inyong diundang ke PWK, yang nonton 1,3 juta views dalam 21 jam. Ini menjawab pernyataan sebelumnya, siapapun yang jadi bintang tamu di PWK, viewsnya akan tetap stabil. Jadi ini berarti efek dari sang podcaster, Pras Teguh. Honestly, saya sangat tercengang kenapa setiap konten PWK minimal bisa tembus 1 juta views. Padahal dulu pas saya masih SD nggak tahu siapa itu Pras Teguh. Saya baru tahu ketika dia sering muncul di kontennya Om Botak Deddy Corbuzier. Yang ternyata Pras Teguh ini adalah seorang komika yang memulai karirnya di tahun 2011. Puncaknya dengan menjadi konsultan Suci 4 di Kompas TV tahun 2014 yang juga menjadikan dia sebagai komika pertama asal Sumatera Barat yang bertarung dalam kompetisi tersebut meskipun kenyataannya harus close match sebanyak 2 kali. Awal mula Pras Teguh melebarkan sayap-sayap patahnya ke dunia digital dengan menjadi pecah parut. Dalam kamus besar bahasa Minangkabau yang artinya pecah perut. Itu merupakan titel konten sketsa komedi yang dibuat Pras Teguh. Waktu terus berlalu, channel Pecah Parut kini berganti nama menjadi Tuah Kreasi dan semakin berkembang seperti adonan tepung dikasih soda kue dengan menyajikan konten-konten dengan tema yang berbeda. Nggak sampai di situ. Pras Teguh kembali melebarkan sayap dengan bergabung ke Khas Kreatif dengan membuat program PWK atau ganti kenal dengan podcast Warung Kopi. Kemudian kita putar balik dulu ke Khas Kreatif. Jadi sebelum ada PWK, ada program namanya The Hashtag, salah satu podcast pertama di channel Khas Kreatif dibawain oleh Chris Hatta. Jadi konsepnya selayaknya podcast as usual. Jalan 4 episode awal ternyata viewsnya lumayan kecil meskipun gak sekecil channel yang belum monetize ini. Baru setelah itu episode perdana PWK tayang dan kamu tahu viewsnya berapa? 1,8 juta alias ngalahin 4 episode awal dari The Hashtag. Apalagi melihat respon audien di kolom komen beragam banget dan hampir semuanya positif. Ibarat PWK itu gula dan penonton itu ibarat emak-emak berburu sembako yang murah. Kalau menurut kamu di episode perdana PWK ini meledak gara-gara regen, bisa saja, tapi mungkin kamu belum tahu hal lain. Kalau kamu lihat lagi komen-komen di video benernya PWK, banyak sekali yang menyinggung soal konsep podcastnya. Di antara sekian banyak podcast di Indonesia, kebanyakan set tempatnya hampir sama semua. Tapi PWK menaruh konsep yang berbeda. Warung kopi dipilih untuk jadi set podcastnya. Nggak tanggung-tanggung, setnya dibuat semirip mungkin dengan warung kopi pinggir jalan samping pos ronda tempat biasa anak cewek Pak RT yang beranjak SMA lewat pakai daster manwara warna merah marun setinggi lutut. Terus yang paling menarik lagi ya, siapa Yanti. Banyak yang bilang Yanti, nah, yang di TikTok kalian lihat bukan itu. Buka masker biar mereka nggak percaya. Buka masker. Nah, nggak ada. Sejauh ini yang paling jauh saya nonton PWK. Menampakkan Yanti ini memang tidak dipertunjukkan seperti apa parasnya. Manis senyumnya, langsung pipinya, tatapan matanya, mancung hidungnya, jilbabnya model apa, dan tingginya berapa. Hanya potongan tangan aja yang di-shoot. Dan banyak juga bintang tamu yang nggak tahu seperti apa wajah asli Yanti. bener-bener lu ya, keterlaluan. Gue tuh mau ngeliat muka lu pakai masker lagi dia. Karena di beberapa video mereka menyatakan bahwa Yanti memakai masker. Hal ini mengundang viewer termasuk saya untuk mencari tahu siapa itu Yanti. Dan PWK ini saya mengutip kata-kata bijak dari Panji Pragiwaksono. Sedikit lebih berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Atau mungkin lebih baik lagi pula apabila menghasilkan cuan yang banyak sampai MM-an sebulan di hashtag. Meskipun penghasilan itu tidak hanya dari konten PWK saja, tapi ada sumbangsi dari konten lain seperti maling, mamat keliling, BBEG, bapak-bapak emang gitu, UMR, undang random, takjub, dan di hashtag. Tapi dari konten-konten yang lain di hash kreatif, PWK lah yang paling banyak menyetor cuan kepada hash kreatif yang sampai sekarang saya belum tahu menemukan siapa sebenarnya pemilik channel hash kreatif. Kalau ada yang tahu siapa pemilik hash kreatif bisa komen di kolom komentar ya. Karena penghasilan dia itu 142 juta sebulan, itu paling rendah. Paling tinggi bisa mencapai 2,2 M kalau dirupiahin. Akhirnya dengan sekian banyak konsep podcast di Indonesia, seandainya ada satu aja yang beda, itu akan dinotis banyak orang dan terbukti. Tapi konsep yang beda aja nggak cukup untuk menghasilkan cuan. Hal ini dengan sentuhan peras teguh, lewat kemampuan yang membuat obrolan santai kayak di pantai tapi menghibur dulur-dulur, kemudian gimmick yang ciamik yang selalu menjadi tarik tapi bukan tarik tambang, ditambah sentuhan manja editing sang baba editor sebagai pelengkap khasana perpodcastan. Ini semua menjadi jawaban atas pertanyaan, kenapa PWK bisa semeledak itu? Butuh pijakan yang kuat, pinjaman dari pinjol, doa orang tua, dan klik kalian untuk like, komen, dan subscribe agar memperkuat dan mengembangkan channel ini, teman-teman.